Kita mulai. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini. Amin. Sampai wa ammal wawu. Ini alamat yang kedua. Alamat yang pertama adalah dari i'rab rafa adalah dhammah. Ya, dhammah wawu alif nun. Gampang dhammah wawu, dhammah itu sama dengan wawu. Dhammah itu dhammah wawu alif nun. Dhammah wawu alif nun, dhammah wawu alif nun. Sekarang wa ammal wawu. Sudah mulai ini? Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal wawu, adapun wawu. Adapun wawu, fatakunu maka menjadi alamatan alamat. Wawu, huruf wawu yang enggak tahu gitu, ya, menjadi alamat. Alamat itu tanda. Lirraf'i bagi i'rab rafa, wawu menjadi tanda atau alamat bagi i'rab rafa fi maudhi'aini, terletak pada dua tempat, terletak pada dua kalimat. Yang pertama fi jam'il mudzakkar salim. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim. Yang kedua wa fil asma'il khamsati. Yang kedua pada asma' khamsah. Asma' khamsah itu apa? Wahia adapun asma' khamsah itu abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. 5 kumpulan asma' 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Itu kumpulan asma' khamsah. Kalau abuka artinya ayah kamu. Abuka, ada abi di sini terkenal. Abi siapa? Nah, abun itu ayah. Kalau abika, ayah kamu. Kalau abuka, ayah kamu. Bentuknya rofa. Yang kedua akhuka. Akhuka artinya saudara laki-laki kamu. Kemudian ada hamuka. Kalau hamuka artinya kerabat dari suami. Kerabat bisa pamannya suami, bisa mertua dari suami boleh. Jadi hamuka atau paman. Hamuka paman kamu. Abuka wa akhuka wa hamuka. Kemudian wa fuka. Kalau fuka itu artinya mulut kamu. Mulut kamu, fuka. Ada yang dimaknai punya kamu, fuka. Ya, cuman fuka itu yang masyhur mulut, di famun, jadi famuka aslinya. Wa dzumalin dan dzumalin. Dzumalin itu artinya cuman dzunya sebenarnya yang dibutuhkan, bukan malinnya itu terserah mau dzumalin, dzunafiin boleh, yang dzunya. Jadi kalau yang pertama kita bisa menyimpulkan bahwa wawu itu ya menjadi alamatnya i'rab rafa. Wawu menjadi alamatnya i'rab rafa itu bertempat pada dua kalimat. Satu jamak mudzakkar salim, yang kedua adalah asma khamsah. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim adalah isim yang bermakna banyak, ya, yang ada tambahan di akhirnya wawu dan nun. Itu kalau jamak mudzakkar salim. Kalau asma khamsah adalah kumpulan isim 5. Abuka, akuka, hamuka, fuka, dzumalin. Nanti kalau naik lagi ada asma sitah. Nah, nanti ini asma khamsah dulu. Asma khamsah dulu. Jadi ada abuka, akuka, hamuka, fuka, dzumalin. Sekarang kita contohkan, ya. Jadi kalau bisa kita rangkum, atau kalau bisa kita rangkum, ini ada, kita ulang dulu. Rofa. Rofa memiliki berapa alamat? Hah? Satu ada dhamma, dua ada wow. Nah, yang ketiga ada alif. Nah, alif. Yang keempat ada nun. Ini gampang. Harus pokoknya dibikin gampang. Satu
2, 3, 4. Rofa memiliki 4 tanda. Pokoknya rofa 4 tanda. 1 doma, wawu, yang ketiga alif, yang keempat nun. Doma sudah selesai. Ada yang satu ada isim mufrad. Yang kedua ada jamak taksir. Yang ketiga ada jamak muannas salim. Jamak al-muannas salim. Yang keempat ada fi'il mudhari. Kita ringkas. Fi'il mudhari kita ringkas. Shahih akhir, begitu. Shahih akhir. Akhirnya berupa, tidak berupa huruf ilat. Nah, ini sudah selesai minggu kemarin. Sekarang kita masuk di sini. Nanti ada lagi. Wawu, ini wawu, kan wawu. Wawu itu ya wawu begini, wawu. Wawu itu ya bukan alif, bukan ya. Pokoknya wawu. Nah, begini. Wawu menjadi alamatnya i'rab rofa itu bertempat pada 2. Satu adalah apa tadi? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Yang kedua ada asma khamsah. Yang kedua ada asmaul khamsati. Ada jamak mudzakkar salim, ada asma khamsah. Contoh dari jamak mudzakkar salim tadi sudah disebutkan adalah isim yang bermakna banyak yang akhirnya ada tambahan wawu dan nun. Kita contoh ambil muslimun kan muslim 1. Muslimun kan muslim 1, tambahi wawu dan nun menjadi muslimuna. Nah, kita rangkai ada tambahan wawu nun. Wawu ini adalah wawu alamat i'rab rofa. Ada muslimuna. Nanti kalau dia nasab ada muslimina. Nah, muslimina. Kalau nasab dia alamatnya bukan wawu tapi ya. Nah, nanti ada ya dan nun. Kalau dia nasab. Begitu juga ketika jar. Jadi cuma ada 2 bentuk, ada 2 muslimuna dan muslimina. Ini kalau dia itu nanti adalah nasab dan jar. Nah, kalau rofa dia alamatnya wawu, kalau nasab dan jar alamatnya adalah ya, maka ya dan nun. Ma innal muslimina wal muslimati wal mu'minina. Mu'minina boleh enggak Ustaz? Boleh. Nanti bentuknya adalah bentuk nasab dan bentuk jar. Sekarang kita fokus ke bentuk rofa. Belum nasab dulu. Kita bikin contoh ada koma, umpamanya contohnya ada koma al muslimuna. Koma telah berdiri siapa? Al muslimuna, orang-orang muslim. Koma kita banyak contoh boleh. Al mu'minuna. Nah, boleh koma al mutakabbiruna, orang yang sombong boleh. Boleh terserah. Al ustad umpamanya ustadun, ustadzuna boleh. Jadi ditambahi wawu dan nun, ya. Kalau dia asma khamsah yang kedua, jamak mudzakkar salim sudah paham kan? Jamak mudzakkar salim yaitu isim jamak yang di akhirnya ditambahi wawu dan nun ketika rofa, ketika nasab dan jar ditambahi dengan ya dan nun. Adalah apa tadi? Jamak mudzakkar salim. Kalau asma khamsah namanya asma itu isim, khamsah itu 5, kumpulan isim 5. Bentuknya satu ada abuka, yang kedua akhuka. Nah, akhi itu biasanya pakainya asma khamsah. Akhika, terus hamuka, terus yang keempat ada fuka, yang kelima ada dumalin. Nah, ini asma khamsah, ya. Ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin.
Kita rangkai kata koma, umpama koma akhuka boleh. Koma telah berdiri siapa akhuka saudara laki-laki kamu. Koma abuka boleh. Koma telah berdiri siapa yang berdiri abuka bapak kamu. Kemudian hamuka boleh. Koma hamuka boleh semuanya. Kemudian ada fuka, umpamanya infataha terbuka. Apa fuka mulut kamu, umpamanya boleh. Infataha pokoknya fi'il mandi. Infataha menjadi terbuka dari fataha yaftahu. Diikutkan wazan infa'ala. Kalau fataha membuka, kalau infataha menjadi terbuka. Menjadi terbuka apanya? Kalau kasaro itu pecah, kalau in kasaro menjadi pecah. Nanti diikutkan wazan infa'ala. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan. Dan seterusnya nanti. Nah, kemudian ada dumalin. Dumalin itu orang yang boleh. Dunafi'in, orang yang bermanfaat boleh. Pokoknya dunya. Namanya koma. Telah berdiri siapa? Dumalin, orang yang kaya raya, yang punya harta. Agnia. Nah, ini ringkasan daripada wow sebagai alamat i'rab rofa. Ya, dibikin sederhana begini. Ada yang mau tanya? Atau mau tambah lagi? Ada alif, masih ada nun. Insyaallah minggu depan alif dan nun ya. Insyaallah minggu depan. Untuk materi hari ini, materi yang lalu kan sudah paham. Pak Syarif masih ingat ini? Masih ingat? Tidak, yang ini ya minggu kemarin. Ini ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Masih ingat? Alhamdulillah masih ingat ya. Nah, kemudian kita geser ke sini. Setiap ini mempunyai anakan lagi. Nah, setiap ini nanti ini ada anaknya satu, ini ada satu. Nah, ini anaknya yang paling banyak ada 4. Ini ada 2, ini ada 1, ada 1 nanti. Ini nanti ke af'al khamsah, ini ke isim tasniyah. Nah, cuman begini. Jadi mesti tidak paham kan gampang begini. Pokoknya kenapa harus koma ini Ustaz? Susunannya begini, karena ini fa'il. Kalau fi'il harus mempunyai fa'il. Fa'il harus dibaca rofa. Makanya kalau ini koma, maka fa'ilnya harus muslimuna, tidak boleh muslimina. Nah, kalau koma tidak boleh akhika, tapi harus akhuka. Tidak boleh abika, tapi harus abuka. Harus rofa. Kecuali umpamanya menjadi nasab, dorobtu, tidak boleh abuka. Saya memukul, abaka menjadi. Kalau abun, abuka nanti abuka kan rofa. Kalau nasab alamatnya alif. Abuka menjadi abaka. Kalau jar menjadi abika. Iya. Jadi ada alamat rofaknya wawu. Kalau dia nasab alif, kalau dia jar ya. Jadi abuka, abaka, abika, akhuka, akhika, akhoka, hamuka, hamika, hamaka, atau hamaka, hamika. Kemudian ada fuka, fika, faka. Nah, ada dumalin, zimalin, zamalin. Rupanya. Dorobtu zamalin. Dorobtu saya telah memukul, tidak boleh dumalin lagi. Harus zamalin. Saya telah memukul orang yang kaya. Banganya. Atau nasortu abika, tidak boleh nasortu abuka. Nasortu saya telah menolong, dan menjadi maf'ul. Nasortu fi'il fa'il sudah menjadi maf'ul. Maf'ul itu apa? Objek atau sasaran pekerjaan. Maka menjadi nasortu abika. Abaka. Betul. Nasortu abaka. Nasortu zamalin. Nasortu akhoka. Nasortu hamaka dan lain seterusnya. Jadi abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ini adalah kumpulan isim 5. Ini adalah jamak yang untuk laki-laki
yang terakhir ditambahi dengan wau dan nun. Pokoknya kalau di Quran, di hadis ketemu pokoknya ini kan mufrad, bentuk mufrad, pokok. Ini kan bisa muslimun, mukminun, apalagi tilmidun, apa lagi? Ustadun, boleh. Namanya kan ke sini isim mufrad. Nah, isim mufrad ditambahi wau dan nun menjadi jamak mudzakkar salim. Kalau ditambahi apa? Kalau ditambahi alif dan ta, maka menjadi jamak muannats salim. Nah, begitu caranya. Paham? Ah, cuman begitu. Insya Allah, mudah Pak Guru ya. Tidak usah dipersulit, pokoknya yang lain. kita paham Pak Guru ini? Alhamdulillah paham ya. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke sorof, nyanyian sorof.